Shalom Kakak Kari. Shalom Kakak Gia. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat, yes, yes, yes. Nah, adik-adik, hari ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menjaga kita sepanjang 1 minggu lamanya, sehingga hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu via live streaming YouTube. Untuk itu, adik-adik duduk yang tenang, siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya, terlebih siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi ting 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 gemercing. Adik-adik tahu tidak? Langit itu sangat tinggi, tetapi kasih Tuhan lebih tinggi dari langit. Dan adik-adik tahu tidak? Laut itu sangat dalam, tetapi kasih Tuhan lebih dalam daripada lautan. Untuk itu kakak mengajak kita bersama-sama untuk menyanyikan Setinggi-tingginya langit. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, adik-adik lipat tangan, duduk yang rapi, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami dari malam sampai pagi ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah ini. Tuhan Yesus berkati dari awal, pertengahan, sampai akhir. Inilah doa kami, amin. Zaman boleh berubah adik-adik, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah di hidup kita. Begitupun juga dengan kita, kasih kita terhadap Tuhan tidak boleh berubah. Untuk itu, kita menyanyikan lagu Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Aku
masuk dalam penyembahan. Untuk itu sikap penyembahannya berdiri dengan rapi dan kita mengangkat pujian hormat bagi Allah Bapa. Adik-adik, minggu lalu kita mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Sakeus. Sekarang cerita apa ya? Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita menyanyi Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Ya, pagi hari ini kita akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita awali dengan doa. Adik-adik duduk yang manis supaya kita semua dapat berdoa dan meminta tuntunan dari Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Yang mana pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan daripadamu Tuhan. Ya Tuhan, pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau datang ya Tuhan, berkati kami, anak-anak sekolah minggu. Semoga kami dapat mendengarkan firman dengan baik pada pagi hari ini. Ini doa syukur kami ya Tuhan, amin. Ya anak-anak sekalian, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau kasih lihat gambar. Iya, adik-adik semua lihat gambar di depan sini. Kira-kira adik-adik tahukah tidak ini apa? Atau mungkin
ada yang biasa lihat. Iya, betul sekali. Ini adalah mahkota. Mahkota ini biasa dipakai oleh siapa sih? Kalau kakak biasa lihat, mahkota ini biasa dipakai oleh raja, ratu, dengan kaisar. Nah, kali ini kakak akan membahas mengenai raja di dalam cerita Alkitab. Nah, raja ini, raja yang datang ke dalam dunia, dia yang akan menyelamatkan kita semua. Nah, raja yang dimaksud di sini adalah raja yang diutus oleh Allah ke dalam dunia yang terdapat di dalam kitab Sakaria 9 ayat 9. Nah, selanjutnya anak-anak semua pasti pengen tahu siapa raja itu? Iya, mari semua kita saksikan cerita berikut ini. Masa Paskah tiba. Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem, ia menyuruh 2 orang muridnya mencari seekor keledai. Mereka menemukan keledai dan menyampirkan jubah mereka ke punggungnya. Yesus menunggangi keledai itu menggenapi ayat Alkitab ini. Yerusalem, lihatlah, rajamu datang, mengendarai seekor keledai. Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang ingat mukjizat-mukjizatnya, lalu bergabung dengan dia. Mereka menaruh jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya. Mereka berharap Yesuslah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Maka mereka bersorak-sorak, Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Raja Israel. Seluruh dunia mengikutinya. Orang Farisi menggerutu, Yesus, suruhlah mereka diam. Jawab Yesus, sekalipun semua orang ini berhenti bersorak, batu-batu pun akan tetap memuji Aku. Nah, adik-adik semua, tadi adik-adik sudah melihat video yang ditampilkan. Nah, bagaimana pendapat adik-adik melihat video tersebut? Nah, di dalam video tersebut, Tuhan Yesus sebagai Raja dielu-elukan oleh orang banyak. Nah, orang banyak itu ketika Tuhan Yesus lewat, mereka menanggalkan jubah mereka, mereka menaruh di sepanjang jalan yang Tuhan Yesus lewat. Mereka mengambil ranting dan menaruh juga di sepanjang jalan yang Tuhan lewat. Dan, nah ini apa adik-adik? Kira-kira ada yang tahu ke tidak? Nah, betul sekali, ini adalah daun palem. Daun palem ini juga diletakkan orang banyak di sepanjang jalan yang Tuhan Yesus lewat. Nah, kemudian Tuhan Yesus lewat dan Tuhan Yesus sampai di Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus sampai di Yerusalem, Tuhan Yesus turun dari keledai dan menyuruh murid-muridnya untuk mengembalikan keledai itu. Nah, adik-adik semua, sebelum peristiwa ini terjadi, Tuhan Yesus itu tidak pernah mau untuk dipublikasikan atau dikasih tahu ke orang banyak kalau dia itu adalah raja.
Tuhan Yesus melakukan mujizat, dia menyembuhkan banyak orang, dia mengubah air menjadi anggur, dan banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang dia lakukan, termasuk memberi makan 5.000 orang. Tetapi dia tidak ingin bahwa mujizat-mujizat dan tanda-tanda heran yang dia lakukan diketahui oleh banyak orang. Nah, bagaimana mereka bisa tahu kalau Yesus adalah Raja? Bagaimana sih orang-orang banyak itu bisa tahu kalau Tuhan Yesus adalah Raja? Nah, mereka tahu karena sudah ada dalam nubuatan di dalam kitab Sakaria 9 ayat 9, yang mana di situ termaktub bahwa Tuhan Yesus akan datang mengendarai keledai. Nah, adik-adik semua, Tuhan Yesus ingin agar hari itu juga orang-orang banyak memuji Dia. Nah, termasuk adik-adik dan kakak juga pada saat ini. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, sebelum Tuhan Yesus dia menderita dan disalibkan. Nah, Tuhan Yesus ingin dia dimuliakan, Tuhan Yesus ingin dia dihormati, Tuhan Yesus ingin dia dipuji sebelum dia menderita. Karena kita semua belum tahu kalau Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu untuk menghapus dosa kita. Nah, adik-adik semua, pada pagi hari ini kita akan bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Matius 21. Matius 21 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Matius 21 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kakak akan membacakan perikopnya dan adik-adik semua akan mengikuti dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Adik-adik semua sudah dapat? Iya, kita akan membaca bersama di dalam kitab Matius 21 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Kakak baca perikopnya ya. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea."
Nah, adik-adik semua, setelah membaca Alkitab ini, kakak mau ajar adik-adik semua untuk kita harus selalu sukacita dalam memuji Tuhan Yesus. Dan kita harus senang dalam beribadah, selalu tekun dalam berdoa, dan tetap memuji Tuhan dalam keadaan apapun, dalam susah maupun senang. Nah, adik-adik semua, pagi hari ini kita ada ayat hafalan. Nanti ayat hafalannya dikirim ke masing-masing, setelah hafal dikirim ke masing-masing grup week ya. Kita buka di ayat Matius yang tadi, Matius 21 ayatnya yang ke-9, yang bagian B. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Itu ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Kakak harap adik-adik semua rajin baca Alkitab. Nah, sekian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Shalom. Adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan dan meresponi firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan membawakan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang telah disiapkan oleh orang tua kita masing-masing di rumah. Untuk itu kita menyanyikan Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Adik-adik semua, kita akan berdoa bersama, mendoakan persembahan kita, dan kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan semua, tutup mata, dan kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami selama ibadah kami di pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih juga pada pagi hari ini. Kami tadi boleh memberikan persembahan syukur kami yang diberikan oleh orang tua kami ya Tuhan. Berkati persembahan ini, semoga dapat menjadi kelanjutan bagi pelayanan di gereja-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih juga untuk firman-Mu ya Tuhan yang telah dibawakan tadi ya Tuhan. Semoga firman-Mu ini akan selalu membuat kami tertarik dan terus sukacita dalam membaca firman Tuhan, membuka Alkitab dan membaca firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau melindungi adik-adik sekolah minggu kami dalam apapun yang mereka lakukan dan kerjakan ya Tuhan, maupun dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami membawa adik-adik kami juga ya Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan. Mari Engkau berkati selalu ya Tuhan. Semoga Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Dan minggu depan mereka dapat pulih dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga adik-adik yang malas ya Tuhan. Tegur dan ketuk pintu hati mereka ya Tuhan. Semoga mereka dapat sadar dan mengikuti ibadah ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami juga ya Tuhan untuk seminggu ini, yang mana pada minggu depan kami akan mengikuti ujian mid semester ya Tuhan. Anak-anak yang akan mengikuti ujian semester ini, mari Engkau datang melihat ya Tuhan, Engkau datang membantu ya Tuhan, supaya mereka dapat belajar dengan baik ya Tuhan, dengan giat, dan mereka dapat menjawab soal-soal dengan baik. Lindungi juga segenap orang tua mereka ya Tuhan, dalam mendampingi mereka untuk belajar dari rumah. Kami juga ya Tuhan segenap pengasuh, mari Engkau datang berkati kami semua dalam pendidikan kami, dalam pekerjaan kami. Ya Tuhan, segala pergumulan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus cinta semua orang tanpa membedakan warna kulit. Biarpun warna kulit hitam, kuning, putih, semua di mata Tuhan sama. Untuk itu adik-adik, mari kita menyanyi Yesus cinta semua anak. Adik-adik, ibadah kita telah usai di pagi hari ini. Untuk itu, kakak undang kita bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Bapa terima kasih. Ibadah kita telah selesai di pagi hari ini. Untuk itu kakak ingatkan kita untuk tetap baca Alkitabnya di rumah dan berdoa. Juga terus jaga kesehatan dan selalu gunakan masker saat berpergian. Dan jangan lupa mengikuti ibadah live streaming berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.